kita ini berusaha supaya kita bisa bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di luar. Hari ini sudah disupport tidak dengan anggaran dari pemerintah atau ada penggunaan BUMN? Di Bank Manfaat itu bunganya hanya 5% dikhususkan untuk pelaku usaha untuk permodalan. Supaya bisa kami fasilitasi dan berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Kita juga punya aplikasi pengajuan kredit seperti misalnya KUR. Ini merupakan produk pelaku UMKM yang saat ini beraktivitas di Girimukti, Es Teler Mandalika. Nah, buat teman-teman yang fokus aktivitas UMKM bisa bareng di Sampul Said untuk memamerkan produk aktivitas UMKM-nya. Ikuti terus Sampul Said, jangan lupa like and subscribe. Salam hormat dari Polres Penajam Pasir Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Kita hari ini akan ngobrol atau berbincang bicarain tentang masalah UMKM dan kebetulan juga ada koperasi gitu ya. Nah, kita akan ngobrol UMKM bicara untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita di tingkatan bawah sampai hari ini pasca dari landainya COVID. Nah, ini yang menarik saya buat kita simak. Kenapa kemudian saya katakan menarik? Karena hari ini yang jadi salah satu fondasi untuk mengembalikan stamina ekonomi kita di tingkatan level paling bawah adalah pelaku-pelaku UMKM atau orang-orang yang hari ini lagi fokus di tingkatan bawah, khususnya bicara tentang masalah ekonomi. Langsung saja, nggak usah terlalu banyak ngoceh karena sudah terlalu banyak ngoceh kita sebelum tadi. Jadi saya mau ngobrol tentang UMKM dan sebelum itu saya mau tanya dulu biar Bang Orang kan tak kenal maka tak sayang Bu ya. Saya dari tadi sudah ngobrol sama Ibu tapi saya belum tahu Ibu siapa gitu. Dan saya terlalu banyak cerita mungkin atau ngobrol sampai lupa nama-namanya siapa. Oke, mungkin dari sini dulu. Mbak cantik ini datang, beliau datang duluan. Nah, kayaknya saya duluan ini. Namanya Mbak dan dari mana? Iya, saya dari perkenalkan saya Winda Sagita dari Bank Mandiri. Kebetulan saya di unit Penajam Pasar Utara. Kebetulan kantornya berada di Petung seperti itu. Dan kebetulan sekali saya sebagai supervisor dari rumah BUMN yang ada di Penajam Pasar Utara seperti Tepatnya di mana, Mbak? Tepatnya di Petung. Oke. Gitu. Oke, lanjut dengan Ibu kita ini ya. Perkenalkan, saya Ana Irfana dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan. Jabatan saya sebagai fungsional pengawas koperasi. Fungsional pengawas koperasi. Oke. Saya lanjut ke Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Sofia. Saya pendamping produk halal untuk daerah PPU. Sekaligus saya juga sebagai pelaku usaha UMKM. Oke, terima kasih Bu. Ini yang terakhir nih, karena kita dihadapkan dengan tiga ibu-ibu semua juga ya. Iya. Ibu-ibu semua nih, ibu-ibu. Kan ibu-ibu ini susah gampang juga Pak. Tapi saya berharap Bapak berpihak dengan saya. Siap. Karena ibu kan the power of emak-emak itu kadang agak naik motor aja nggak mau ngalah Bu. Apalagi hal yang ibu-ibu ini mau ngasilin duit nih. Oke Pak, perkenalkan dirinya Pak. Siap. Terima kasih Bang Said. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di podcast ini. Perkenalkan, saya Bidin Hasrafi, mewakili BRI Kantor Cabang Pembantu Penajam yang lokasinya di Petung. Di Petung, jadi sama-sama di Petung nih. Jabatan Pemimpin Cabang Pembantu atau Pincabang. Terima kasih Pak sudah mau datang Bu dan mau menyisihkan waktu walaupun ada mungkin tersandra dengan waktu sendiri atau mungkin kena prank hadir di sini terus kemudian. Tapi pada prinsipnya ini tidak melunturkan semangat kita untuk sama-sama berjuang untuk membantu masyarakat kita yang sedang saat ini berjuang di tingkatan bawah khususnya di tingkatan ekonomi kita. Nah, semangat ini yang kemudian mesti kita teruskan ke publik
agar orang-orang yang hari ini sedang berjuang untuk meningkatkan ekonominya betul-betul terbantu. Nah, sebelum jauh bicarain tentang masalah UMKM, saya mau tanya dulu nih ke Ibu sebagai pelaku UMKM yang hari ini beraktivitas sebagai pelaku UMKM. Kita nggak usah ngomongin dulu Ibu sebagai penerbit label halal, Bu ya. Kita ngomongin tentang Ibu dulu, bicarain tentang masalah produk Ibu. Fokus produk apa sih, Bu? Kebetulan saya produk mochi bugis. Mochi bugis. Ya. Memang ada mochi yang lain gitu, Bu? Ada. Oh, gitu. Apa, Bu? Apa, Bu? Ya, hanya itu harapan kami sebagai pelaku UMKM. Semoga kedepannya produk-produk kami bisa dipasarkan keluar, bahkan mungkin sampai ke mancanegara. Produk-produk dari luar malah datang ke sini, Bu, karena PPU jadi ibu kota negara. Nah, itu dia. Nah, hari ini sudah terfasilitasikah pelaku-pelaku UMKM kita dengan yang ada? Itu dia, Pak. Makanya kita ini berusaha supaya kita bisa bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di luar. Makanya salah satu itu syarat supaya kita bisa bersaing di luar, yaitu tadi kita harus punya produk kami itu harus semua bersertifikat halal. Itu salah satu syaratnya supaya kita bisa bersaing keluar. Keluar, Bu. Bu, produknya sudah masuk sampai ke retail modern? Sementara ini Belum. Nah, ini soalnya Enggak apa-apa, Bu, ngobrol aja, Bu. sementara ini belum. Enggak apa-apa. Sementara ini Masih belum. lintas kabupaten kota. Masih lintas kabupaten kota dan komunikasi antar keluarga. Kan begitu, Bu ya. Mungkin begitu, Bu ya. Karena ada bugisnya tadi. Bukan rasis ya, tapi orang Jawa boleh makan itu kan, Bu? Boleh. Nah, makanya brand. Dan ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Dengan semangat yang berbeda, untuk bicarain tentang masalah pelaku UMKM, kita terus bicara tentang masalah support. Hari ini sudah disupport tidak dengan anggaran dari pemerintah atau ada penggunaan BUMN atau perbankan. Udah gunakan pola itu belum, Bu? Tapi kalau misalnya support itu sebenarnya pemerintah selalu mensupport ya, Bu ya, dengan mengadakan seperti tadi pelatihan-pelatihan itu sebenarnya sudah sangat support. membantu, tergantung kembali ke pelaku UMKM-nya lagi kembali lagi. Ya, kalau untuk dana mungkin kembali ke ini Perbankan Iya. atau pihak bank itu? UMKM masing-masing. Oke, selanjutnya saya minta sama Ibu nih. Pemerintah kita, ini sebagai pemerintah Ibu nih. Jadi ngobrol tentang biar bagaimanapun Ibu hadir sebagai pemerintah. Oke. Terus bicara tentang masalah koperasi dan pelaku UMKM kita. Saat ini apa upaya pemerintah kita, Bu? Upaya di instansi Ibu atau di level Ibu untuk mendukung teman-teman pelaku UMKM. Selanjutnya saya mau jawab terkait dengan upaya pemerintah yang sudah dilakukan untuk pelaku UMKM. Sudah banyak yang kita lakukan. Salah satunya adalah pelatihan. Pelatihan untuk koperasi dan UMKM itu diberikan bukan hanya melalui APBD, tapi juga dengan APBD provinsi. Itu juga ada ya. Tahun ini untuk bidang koperasi dan UKM kita sudah melaksanakan pelatihan itu sebanyak 5 kali. 2 di Kecamatan Penajam, 3 di Kecamatan Sepaku. Artinya upaya-upaya ini sudah dilakukan. Sudah, ya. Bu, problem kita di lapangan itu apaan sih, Bu? Problem masyarakat kita atau pelaku-pelaku UMKM kita yang Ibu tangkap dari baik itu pelaku usaha, khususnya bicara tentang masalah UMKM ataupun teman-teman yang fokus di operasi. Problem yang mereka hadapi itu apa, Bu? Kalau menurut saya sih kemauan mereka sendiri untuk maju dan berkembang gitu kan. Upaya pemerintah sudah nih, dari perbankan juga ada gitu kan. Uang kita juga yang kita taruh di perbankan itu ada, Pak, di Bank Manfaat. Itu bunganya hanya 5% dikhususkan untuk pelaku usaha, untuk permodalan. Itu ada juga. Ada juga ya. Ada. Tapi selama ini kenapa, Bu? Nggak ada yang tertarik atau informasinya yang kurang sampai ke publik? Informasi sudah kita berikan juga. Dengan metode seperti apa? Publikasi itu disampaikan ke publik. Kalau kita ada pelatihan atau selebaran itu tetap kita sampaikan bahwa itu ada biaya permodalan yang kita berikan juga melalui Bank Manfaat. Kalau pelatihan kita melalui kelurahan dan desa kita informasikan kepada mereka bahwa ini ada pelatihan dan kita undang untuk pelatihan. Oke.
terlepas dari itu semua Bu, hari ini masyarakat kita, sebagian masyarakat kita itu banyak tidak memahami. Perlu saya sampaikan, ada yang mungkin punya keinginan besar untuk kemudian mengembangkan. Pertama mungkin keterbatasan informasi, terus kemudian pendidikan. Ini yang kemudian membatasi masyarakat kita. Nah, saat ini kondisi COVID ada peningkatan melandainya COVID ini meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat kita. Melandainya COVID. Bagaimana perbankan mempersiapkan diri untuk mensupport pelaku-pelaku UMKM kita? Saya minta dulu dari Bapak dulu deh, Mbak, terus dari ibu-ibu semua. Sekarang saya minta dari Bapak, perspektif Bapak. Ya, jadi Bang Said gini, kalau BUMN itu khususnya ya di sektor perbankan itu memiliki 3 fungsi utama sebenarnya ya. Yang pertama itu terkait dengan fungsi intermediari. Jadi intermediari itu gimana Pak? Jadi perantara ya. Perantara di mana pihak perbankan itu menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit. Itu fungsi intermediari. Kemudian fungsi kedua perbankan adalah memberikan layanan jasa. Nah, di sini banyak sekali layanan-layanan jasa yang diberikan oleh perbankan. Kemudian yang ketiga, terlebih lagi terkait dengan Bank BUMN, itu adalah fungsi sebagai agent of development, artinya sebagai agen pembangunan. Nah, di sini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam hal meningkatkan pembangunan di Indonesia ini, sehingga program-program pemerintah yang diberikan melalui sektor perbankan itu wajib kita support, kita aplikasikan ke masyarakat, khususnya di sektor-sektor kecil dan menengah atau UMKM. Pak, meningkatnya ekonomi masyarakat. Benar nggak informasi terkait bahwa saat ini aktivitas ekonomi masyarakat kita sudah mulai pelan-pelan merangkak naik atau memang masih stagnan, Pak? Ya, itu bisa dibuktikan dengan aktivitas kegiatan di perbankan sendiri, khususnya untuk pelaku-pelaku usaha kita. Betul. Jadi dengan melandainya COVID-19 ini, memang geliat ekonomi di sektor khususnya UMKM ini sudah mulai terlihat. Ini juga berpengaruh kepada tingkat penyaluran kredit-kredit yang diperuntukkan untuk sektor UMKM ini. Gitu Bang Said. Oke. Ini saya sudah tanya tadi bicara tentang masalah kondisi umumnya. Sama-sama perbankan, sama-sama bawa BUMN. Nah, dan sama-sama isunya. Tapi saya akan menanyakan sedikit bicara tentang masalah KUR. KUR ini banyak nih bicarain nih, Bu ya. Jadi saya minta Ibu untuk menjelaskan KUR itu apa sih, Bu? Karena sebagian masyarakat kita juga kurang paham nih bagaimana kemudian informasi ini bisa memaksimalkan ke publik dan bagaimana pelaku-pelaku usaha terkhususnya seperti yang disampaikan Ibu ini sebetulnya tinggal kepedulian masyarakatnya. Begitu, Bu ya? Kepedulian masyarakatnya terkait tentang dia mau meningkatkan usahanya atau tidak. Nah, kita butuh penjelasan terkait tentang masalah KUR. Baik, terima kasih Mas Said. Jadi gini, kalau untuk KUR sendiri ini memang kredit yang dikhususkan bagi usaha menengah ke bawah. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri itu kita ada beberapa jenis KUR. Ada super mikro, ada KUR kecil, sama KUR usaha mikro, ada satu lagi. Nah, kalau untuk KUR sendiri itu memang subsidi, suku bunganya subsidi 6%. Nah, memang ini sudah paling kecil karena sebelumnya itu sempat di 7%. Jadi untuk penyalurannya itu beberapa proses yang harus kami lakukan. Yang pertama kita harus 3 yang kami lakukan, survei tempat tinggal, usaha, dan analis keuangan. Jadi yang untuk analisanya nanti dari sisi bank yang menghitung berapa dari hasil penghasilan atau pendapatan dan pengeluarannya semua dihitung. Jadi kalau misalkan UMKM misalkan butuhnya 50 juta itu harus kami survei. Jadi memang
berapa penghasilan dan pengeluaran, misalkan biaya listrik dan sebagainya itu harus kami hitung, dan biaya hidup. Jadi sifatnya kami mensupport gitu. Jadi intinya berapa dari hasil pendapatan dari hasil UMKM itu yang masuk dalam hitungan KUR kecil kah atau super mikro dan sebagainya gitu. Nah, kondisi ini dengan kondisi KUR yang terjadi, saya pikir hal yang sama juga Pak ya terjadi karena sama-sama BUMN dan programnya sama gitu Pak ya. Sama. Karena itu memang dari pemerintah. Ya. Pemerintah. Jadi pemerintah sudah menetapkan kuota masing-masing perbankan. Oh, jadi ada kuotanya masing-masing. Iya, kemudian juga syarat-syarat yang harus dipenuhi juga ditetapkan oleh pemerintah melalui Permenko Perekonomian nomor 1 tahun 2022 yang terbaru. Nah itu kita laksanakan sesuai dengan Permenko tersebut. Oke. Ada skala prioritas tidak terkait tentang masalah pelaku-pelaku saya? Saya pikir pelaku usaha di koperasi kita itu banyak Bu ya? Jumlah koperasi kita banyak, ada 265-an, tapi yang aktif hanya sekitar 78 aja. 78. Itu tidak aktif kenapa Bu? Yang tidak aktif? Banyaknya koperasi tidak aktif karena koperasi kita ini rata-rata warisan dari Kabupaten Pasir. Nah, warisan. Ya. Warisan yang tidak berjalan. Kalau warisan berjalan mobil Mbak ya. Tanah enggak booster dia Bu ya, enggak berjalan, yang berjalan. Nah, ini dan mereka yang 70-an itu aktif Bu ya. Aktif. Mereka menggunakan perbankan nggak sih Bu sejauh ini untuk kemudian peningkatan usaha-usaha yang mereka lakuin? Iya. Kalau dari Kementerian Koperasi UKM dana bergulir itu ada LPDB namanya Lembaga Penyalur Dana Bergulir, itu khusus untuk koperasi. Melalui perbankan pun mereka boleh gitu kan, asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank gitu. Iya, bisa juga. Bisa juga. Banyak juga masyarakat kita gunakan perbankan Bu untuk masalah koperasi kita. Saya sih nggak tahu data update-nya, tapi ada beberapa yang minta rekomendasi bahwa koperasi. Karena butuh rekomendasi. Nah, betul nggak sih Mbak? Pelaku-pelaku usaha kita saat ini mengalami peningkatan, khususnya di tempat Mbak bekerja deh. Iya, itu sangat berpengaruh sekali perubahannya. Karena kalau untuk perbandingannya, kalau khusus untuk PPU di Bank Mandiri, itu perbandingan antara pinjaman yang kredit KUM biasa, yang reguler, sama yang KUR itu perbandingannya 1:6. 1:6. Satu yang biasa, 6 yang KUR. Berarti primadona. Kalau di primadona banget. Iya, primadona banget. Kalau di tempat Bapak juga kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih juga begitu juga. Iya, jadi memang kalau dari sisi jumlah orang, jumlah pelaku ekonominya itu memang jauh lebih banyak di penyaluran KUR ataupun kredit program pemerintah lainnya dibandingkan dengan kredit yang sifatnya komersial. Karena memang KUR ini sendiri kan ada batasan ya, batasan limit ya. Ada yang super mikro itu hanya sampai dengan 10 juta, kemudian mikro itu hanya sampai dengan 100 juta, kemudian KUR kecil itu sampai dengan 500 juta. Jadi sedangkan komersial kan bisa lebih besar daripada 500 juta, iya. Miliaran jatuhnya Bu. Betul. Itu pengusaha nggak usah disupport, sudah banyak duitnya gitu ya. Yang hari ini kita mesti pedulikan adalah pelaku-pelaku usaha kita. Mbak, saya sambung bicara tadi terkait tentang masalah, karena saya dengar juga Mbak lagi sibuk ngurusin rumah BUMN. Nah, rumah BUMN, karena ini sangkut pautnya bicara tentang pelaku-pelaku usaha kita. Kapan mulai dan apa saja yang difasilitasi oleh rumah BUMN itu Mbak? Baik, untuk rumah BUMN sendiri itu sebenarnya wadah bagi para BUMN untuk membantu UMKM, mendorong supaya meningkatkan kapasitas permodalan dan pemasaran seperti itu. Nah, untuk rumah BUMN sendiri kita biasanya mengadakan pelatihan sama yang seperti Ibu tadi ya, koperasi melakukan pelatihan
dan kita fasilitasi seperti itu. Kebetulan kita nggak hanya di dalam ruangan aja, jadi kita juga survei. Jadi intinya rumah BUMN ini untuk mengangkat UMKM lokal supaya bisa kami fasilitasi dan berkembang sehingga menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau butuh belajar menjahit, kita fasilitasi. Kebetulan untuk pemasarannya kita ada di Petung gitu. Bayar itu Mbak untuk di situ? Enggak bayar sama Free. sekali. Jadi masyarakat kita bisa datang ke sana terus kemudian mendaftarkan diri. Iya, betul Bu, sekali. ini sebagai pelaku UMKM nih. Nah, ini menarik. Hari ini fasilitas sudah dilakukan. Pemerintah juga sudah rutin melakukan pelatihan. Problem apa-apa, kalau saya nangkapnya kalau ketika kemudian masyarakatnya sendiri yang tidak peduli, berarti cara berpikir mindset cara berpikir masyarakat kita yang hari ini belum sampai. Artinya ada yang miss. Ketika ada yang miss, berarti ada pola yang kurang tepat. Itu ya, begitu ya. Bukan kemudian masyarakat itu tidak mau, karena saya pikir masyarakat kita pasti mau. Ya. Mungkin. Pada dasarnya sih mereka, apalagi dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan itu, sudah menambah wawasan, sudah terbuka pikirannya. Hanya kalau kita melihat ini kita kumpul-kumpul sering pemasaran. Itu pemasarannya yang kami. Saya pikir kan rumah BUMN sudah ada nih Ya. untuk kemudian mendukung aktivitas. Alhamdulillah ada BUMN. Itu masih Ya, sebenarnya sih bukan cuma rumah BUMN, rumah Iya. BUMN itu ada Pak Dimas sudah ke kantor juga, kita Iya. udah sering komunikasi gitu kan. Terus dari pemerintah kita ada rumah oleh-oleh IKM itu yang di Pasar Renang. Di Pasar Renang. Ya, itu ada juga. Terus Kami juga ekonomi buka. kreatif Ibu ini Saya juga buka. Bu Salbia Sandi juga ada buka toko oleh-oleh. Buka, sudah. Di Renang sini. Nanti produknya di bawah sini Bu, biar kita bisa nonton bareng, terus bisa minum dan gratis kan gitu. Siapa tahu bisa kita minum bareng. Betul. Ya siapa tahu kan dengan hadirnya ada bapak ibu yang lagi ngurusin duit banyak ini, bisa bantu nih. Setidaknya, oh ini jadi skala prioritas nih. Ini Pak, bicara tentang masalah hari ini, mereka udah punya SDM yang hari ini sudah pelan-pelan dibangun oleh pemerintah kita. Terus kemudian pemasaran pelan-pelan juga sudah mulai difasilitasi melalui salah satunya dari rumah BUMN. Terus kemudian ada juga IKM Center. IKM Center. IKM Center. Rumah oleh-oleh. Rumah oleh-oleh. Nah, ini potensi-potensi ini sudah ditangkap. Saat ini problem kita di lapangan, terus bicara tentang mensupport pelaku-pelaku usaha kita ini apa sih Pak? Kalau saya nangkapnya kan seolah-olah masyarakat tidak tahu nih. Ya mungkin belum tersosialisasikan secara massal aja mungkin ya. Iya. Tetapi sebenarnya kita beberapa kali juga seperti bulan lalu kita di Pasar Babulu ya, melakukan sosialisasi terkait dengan produk layanan perbankan khususnya di BRI. Itu antusiasme pelaku UKM di sana cukup tinggi dan itu juga didukung oleh Disperindak PPU yang turut hadir pada saat itu, dan insya Allah juga terkait dengan produk-produk perbankan lainnya baik itu simpanan ataupun pinjaman itu bisa mengakomodir segala keperluan pelaku UMKM ya. Iya. Pak, Bu, bicara tentang masalah ini tadi dengan hal yang sama, formula apa yang kemudian bisa ditularkan agar masyarakat kita ini bukan kemudian kita minta mereka melakukan peminjaman ya, karena fasilitas-fasilitas baik itu pelatihan tadi yang Mbak bilang, kalau dari pihak Bapak bagaimana kami juga siap untuk membantu masyarakat kita dengan mensupport ketika kemudian ada keterbatasan untuk meningkatkan usahanya. Nah, formula apa yang kemudian bisa kita lakukan? Kita dari semua yang hari ini kita bicarakan, kita sudah dapat belanja masalahnya, publikasi dan problem masyarakat kita belum memahami secara utuh. Formula apa yang kemudian bisa kita lakukan ke publik, khususnya untuk peningkatan ekonomi kita, khususnya di UMKM ini, Mbak? Kalau untuk usaha yang dilakukan ya, jadi kalau untuk dari rumah BUMN sendiri kita memang akan mengadakan program-program, itu program-program dalam kata
kita nggak hanya di situ aja, jadi kita juga melakukan kegiatan di luar kantor rumah BUMN seperti Jemput itu. bola, Mbak? Jemput bola, Wah, harus zaman sekarang harus jemput bola, Mas. Iya. Nggak bisa kita hanya diem aja gitu. Jadi program-program itu sudah mulai kami jalani, sudah kami rancang seperti apa, tinggal koordinasi aja dengan daerah tersebut gitu. Misalnya gitu ya. kita Kelurahan gitu. seperti itu. Jadi kita harus kerjasama dan bersinergi dengan Kamtipnas ya seperti itu, sama atau dengan Pak Lurah seperti itu. Karena memang kita nggak bisa hanya duduk diam aja. Jadi kita memang harus datangin seperti itu. Itu sudah mulai kami rancang program-program yang bisa membangun UMKM lokal seperti itu. Ini menarik nih. Tadi saya sebelum kita mulai gambar nih, Pak. Kita mulai gambar, kita Iya. banyak diskusi sama teman Babinsa Pak KBO Binmas. Tadi sempat diskusi, dia bilang gini. Hari ini kan masyarakat kita yang paling tahu adalah teman-teman Babinsa dan Babin Kamtipmas ya. Hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat bapak dan ibu, bahkan dinas mengambil peran untuk menggandeng, memberikan pemahaman, karena sebagian masyarakat kita itu banyak masih, terlebih lagi yang di daerah di dalam informasinya belum mengetahui secara utuh program apa yang masuk dan pelatihan-pelatihan apa saja. Bahkan saya menarik nih, Mbak, tadi yang bicara tentang masalah rumah BUMN. Nah, formula rumah UMKM, rumah BUMN ini sudah ngelakuin apa? Saya dengar tadi kan ada informasi bahwa bakal masuk ke salah satu wilayah untuk ngurusin pelaku-pelaku usaha yang ngurusin kapal. Ini gimana tuh, Mbak? Jadi ini memang kalau untuk rumah BUMN sendiri kemarin memang beberapa karyawan kami itu sudah survei gitu. Termasuk atasan saya kemarin survei itu ke daerah Pantai Langu. Pantai Langu. Nah, di situ memang ada beberapa UMKM yang merupakan usaha lokal seperti itu, dan kami diminta untuk memberikan kontribusi seperti itu dengan cara mungkin mengundang mereka atau kita langsung ke sana. Atau dengan bentuk kontribusinya bagaimana, Pak? Nah, untuk kontribusi sebenarnya mereka butuh support apa sih dari perbankan atau dari rumah BUMN seperti itu. Misalkan butuh modal atau butuh pemasaran ataupun memang butuh pelatihan lebih lanjut seperti itu. Pelatihan lebih lanjut. Nah, yang menarik nih dari PR semua, Bu, hari ini kita sudah punya rumah BUMN dan rumah BUMN insya Allah bisa fasilitasin itu. Saya coba tarik ke Bapak nih, Pak. Dari semua belanja masalah yang enggak, saya suka pakai bahasanya Pak Kapolres. Pak Kapolres itu kan ngomong gini, kita belanja masalah dulu, kemudian kita selesaikan. Siapa tahu bisa dapat solusi. Dari perbankan sendiri yang ditawarkan ke publik, khususnya di tingkatan UMKM, apa yang bisa Bapak tawarkan ke masyarakat terkait tentang support peningkatan UMKM kita? Ya, beberapa diantaranya adalah terkait dengan aplikasi pendukung untuk transaksi. Jadi misalnya QRIS ya, itu kan di semua sektor perbankan juga sedang giat-giatnya, karena memang salah satu produk dari kebijakan Bank Indonesia terkait dengan meminimalisir atau cashless lah bahasanya ya. Jadi kemudahan transaksi nasabah itu bisa dilakukan, tidak harus misalnya orang belanja dengan cash, bawa uang ya. Ya Pak, sama saya biasa kalau mau belanja di salah satu tempat. Betul. Ya, saya mesti yang gini doang nih. Iya. Atau saya liatin barcode doang. Iya betul. Itu salah satu produk aplikasi yang bisa digunakan oleh pelaku UMKM juga, selain masyarakat sebagai konsumennya. Ya betul. Kemudian juga kita khususnya di BRI, kita juga punya aplikasi pengajuan kredit. Seperti misalnya KUR itu cukup di HP. Oh, jadi sudah ada. Iya, jadi saya dalam memutuskan kredit misalnya, setelah melakukan on the spot ke lapangan, kemudian saya meyakini semua persyaratan terpenuhi, saya cukup buka langsung aja. Aplikasi, Pak ya? Iya. Jadi aksesnya langsung lewat handphone gitu? Iya. Jadi
ada jaminan kemudahan gitu ya. Betul. Jadi Ayo, perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada mereka, dan ini memang tugas kami untuk melakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada pelaku UMKM maupun kepada masyarakat yang membutuhkan jasa layanan perbankan. Menarik, keren Pak, sumpah, beneran. Ini menarik banget Pak. Terus terakhir nih buat Mbak nih, karena 2 lawan 3 kan Mbak ya. Jadi saya minta terakhir untuk bicarain tentang masalah formula apa yang kemudian bisa mendukung pelaku-pelaku UMKM kita, khususnya di perbankan Mbak. Kalau usaha yang dilakukan tentunya melakukan sosialisasi ya, sosialisasi itu pasti. Jadi sosialisasi kita nggak hanya menunggu, nggak hanya menunggu di kantor dan sebagainya. Jadi kita juga harus menjemput bola seperti yang sudah disampaikan tadi kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan rata-rata kan kalau untuk usaha UMKM ini kan pada sibuk ya. Nah, jadi kadang mereka nggak punya waktu untuk datang ke kantor seperti itu. Atau kalau di cabang ada batas jamnya, jam 3 biasanya sudah tutup seperti itu. Jadi kita sosialisasinya langsung kita ke lokasi seperti itu. Karena memang UMKM ini kita tujuan utama dari BUMN itu adalah mengangkat usaha mikro yang bersifatnya lokal, jadi supaya bisa mengembangkan usahanya agar jangan tertinggal ataupun ibaratnya dikuasain pendatang bahasa itu sih. Menarik nih Bu. Tutup dengan bahasa yang menarik. Kenapa saya bilang ditutup dengan bahasa yang menarik? Karena hari ini keberpihakan perbankan terhadap pelaku-pelaku UMKM kita pelan-pelan sadar, nggak cuma mikir oh ini dapat untung banyak, bayarnya cepat, tapi juga memikirkan bagaimana hari ini kita dihadapkan ibu kota negara. Bu, Mbak, Pak, dan Ibu yang kena keprank. Pada prinsipnya terima kasih banyak sudah mau datang dan mau berdiskusi. Saya melalui podcast Sampul Said dan Polres Penajam Pasir Utara mengucapkan terima kasih sudah memberikan informasi dan nilai-nilai edukasi ke publik. Saya berharap ada diskusi lanjutan, karena saya pikir kita nggak akan cuma ngomongin KUR, tidak akan ngomongin tentang masalah bantuan UMKM kepada publik. Ke depan kita akan dipanggil lagi terkait tentang masalah bagaimana melakukan peningkatan ekonomi di daerah kita yang katanya akan menjadi ibu kota negara. Siap. Terima kasih Bu, Mbak. Ya, terima kasih. Ini juga menjadi salah satu media kita untuk mensosialisasikan program pemerintah khususnya di Kabupaten PPU ya. Siap Pak. Terima kasih banyak dan sudah saling bersinergi, dan perlu kita catat bahwa hasil komunikasi tadi dengan Polres, teman-teman Babin Kantipmas itu siap juga mensupport. Kalau perlu memang ada pelatihan untuk membantu teman-teman untuk memberikan pemahaman kepada publik, teman-teman dari Babin Kantipmas juga siap. Tapi pada prinsipnya mereka juga harus dilatih atau diberikan pemahaman lah terkait tentang masalah apa yang kemudian mesti diberikan ke masyarakat kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf ketika ada kekurangan. Terima kasih. Salam hormat dari tuan rumah. Sampul Said. Tuan rumahnya Polres Pak. Kebetulan Sampul Said dipakai untuk memaksimalkan potensi-potensi kita dan mau berdiskusi bersama. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Said. Terima kasih.